Alhamdulillah, assalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumil qiyamah wa ba'd. InsyaAllah kali ini kita akan membahas mengenai al-uqubat, bentuk-bentuk hukuman dalam fikih jinayah Islam. Hukuman ini merupakan tindakan yang daruri, mesti dilakukan bagi pelaku tindak kriminal agar menjaga stabilitas keamanan masyarakat dan menjaga hak-hak orang lain. Sehingga dua semangat dalam pidana Islam, yang pertama adalah az-zawajir, yang kedua az-jawabir. Az-zawajir adalah efek jera, di mana hukuman harus menjadi efek jera buat pelakunya dan juga buat orang lain, sehingga si pelaku tidak berani untuk mengulangi perbuatan ataupun orang lain tidak berani untuk melakukan perbuatan yang serupa. Al-jawabir adalah di mana hukuman dalam Islam ini menjadi penghapus dosa buat dia di akhirat nanti, sehingga tidak terjadi dua hukuman yang diterapkan kepada dia di dunia dan juga di akhirat. Tentunya hukuman ini mesti berdasar kepada hukum Islam. Sehingga apabila hukuman itu tidak berdasar kepada hukum Islam, maka hukuman yang diterapkan kepada seseorang itu tentunya tidak menjadi efek jera dan tidak menghapus dosa buat dia. Baik, selanjutnya kita akan membahas tentang aqsamul uqubat, macam-macam hukuman. Ada 5 macam. Yang pertama, dipandang dari pertalian satu hukum dengan yang lainnya. Ada yang disebut dengan al-uqubah al-asliyah, yaitu hukuman pokok, di mana hukuman pokok ini memang sudah menjadi ketetapan bahwa jika satu pembuat perbuatan kriminal, hukumannya adalah A. Contohnya, jika berbuat zina, maka hukumannya adalah rajam. Nah, itu adalah hukuman pokok. Yang kedua, masih berdasar pertalian satu hukum dengan yang lainnya, ada yang disebut dengan al-uqubah al-badaliyah, hukuman pengganti, di mana ketika hukuman pokok tidak diterapkan kepada si pelaku, maka diganti dengan hukuman yang lainnya. Contohnya, di dalam hukuman pembunuhan, hukuman pokok bagi seorang pembunuh adalah dikisos, dibunuh lagi. Namun ketika keluarga korban memaafkan, maka diganti hukumannya itu menjadi membayar diat. Hukuman yang selanjutnya ada yang disebut dengan al-uqubah at-tabaiyah, di mana hukuman at-tabaiyah ini adalah hukuman tambahan bagi si pelaku. Ketika hukuman pokok diterapkan, namun ditambahkan lagi ada hukuman yang lain. Contohnya, ketika seorang anak membunuh ayahnya, maka di samping dia dikisos, hukuman tambahannya adalah dia tidak berhak mendapatkan waris dari ayah yang dia bunuh. Yang keempat, masih dalam pembagian hukuman berdasarkan pertalian satu hukum dengan yang lainnya, adalah al-uqubah at-takmiliyah, hukuman pelengkap. Nah, di mana ini dilakukan ketika hukuman asliyah diterapkan dan juga ada hukuman pelengkap, hukuman bagi dia sebagai efek jera ketika hukuman pokok itu tidak menjadi efek jera buat dia. Contohnya, jika ada seseorang yang mencuri, ketahuan, kemudian dia dihukum potong tangan, setelah itu dia melakukan pencurian lagi, maka kemudian tangan yang lainnya pun dipotong agar menjadi efek jera. Maka di samping dihukum untuk dipotong tangannya, maka
tangan dia dikalungkan ke lehernya selama 1 hari ataupun 2 hari, dan dia berjalan dengan tangannya yang sudah terpotong di lehernya. Itu sebagai hukuman takmiliyah. Selanjutnya, macam-macam hukuman dipandang dari kekuasaan hakim dalam menentukan bentuk dan jenis dari hukuman itu. Ada yang disebut dengan al-uqubah dzatu haddin wahidin. Hukuman yang memiliki satu batasan, di mana kekuasaan hakim dia tidak bisa menambah hukuman itu atau mengurang hukuman itu ataupun mengganti dari hukuman itu. Jadi tidak ada kekuasaan hakim untuk merubah hukuman yang sudah ditetapkan dalam syariat Islam. Itu yang disebut dengan al-uqubah dzatu haddin wahidin. Ada juga yang disebut dengan al-uqubah haddaini, memiliki 2 batasan, di mana qadhi dia memiliki kekuasaan dalam menentukan batasan tertinggi ataupun batasan terendah hukuman, berat ataupun ringannya hukuman. Nah, jadi ada batas maksimal dan juga batas minimal. Di sana ada letak kekuasaan hakim untuk menentukan. Contohnya dalam bentuk kriminal at-ta'zir, kriminal karena melanggar aturan manusia, maka itu hakim dia bisa menghukuminya dengan batasan tertinggi ataupun batasan terendah. Yang ketiga, mengenai macam-macam uqubah dipandang dari kewajiban dalam hal hukuman. Yang pertama, ada yang disebut dengan al-uqubah al-muqaddarah. Hukuman yang sudah ditentukan bentuk dan juga jumlahnya. Di mana hukuman ini sudah ditentukan bagaimana tata cara pelaksanaannya. Dan juga bagaimana jumlahnya. Contohnya, ketika seseorang yang belum menikah melakukan perzinahan, maka bentuk hukumannya adalah cambukan. Tidak boleh dirubah, tidak boleh diganti. Dan juga jumlahnya pun sudah ditentukan sebanyak 100 kali cambukan. Ada juga hukuman yang ghair muqaddarah, di mana tidak ditentukan di dalam syariat Islam, maka itu adalah hak dari hakim ulul amri untuk menentukan hukuman kepada dia. Nah, tentunya ini bentuk kriminal dalam kaitan at-ta'zir yang melanggar aturan manusia. Adapun hudud dan juga qisas itu sudah ada ketentuannya. Macam al-uqubat selanjutnya adalah dipandang dari objek yang dikenakan hukuman. Ada yang disebut dengan al-uqubah al-badaniyah. Itu uqubat, hukuman bentuknya jasad. Semisal potong tangan, berarti ada objek yang dipotong, yaitu tangannya, yaitu badan dia, anggota tubuh dia. Ada juga hukuman dalam bentuk nafsiyah, jiwa. Contohnya dinasehati, diancam, dicela, lah itu merupakan hukuman an-nafsiyah. Ada juga bentuk hukuman yang ketiga, yaitu hukuman maliyah, di mana yang menjadi objek yang dihukumi adalah harta. Contohnya didenda atau membayar diat atau membayar kafarat atau disita harta si pelaku. Nah, itu yang keempat. Adapun yang kelima, macam dari ukubah itu berdasarkan dari jenis tindak pidana. Apabila tindak pidananya adalah hudud, maka hukumannya sudah ditentukan. Kemudian apabila tindak pidananya pembunuhan, itu pun sudah ditentukan dengan kisos ataupun membayar diat.
Ada juga jenis tindak pidana yang hukumannya berupa kafarat, membayar kifarah. Seperti memerdekakan hamba sahaya ataupun saum 2 bulan berturut-turut. Nah, itu tindak pidana, jenis hukuman tindak pidana kifarat. Ada juga jenis hukuman di mana tindak pidananya itu berupa ta'zir, di mana ta'zir tadi adalah tindak kriminal melanggar peraturan manusia. Itu 5 hal terkait dengan macam-macam bentuk hukuman di dalam pidana Islam. Lalu bagaimana apabila seseorang berulang-ulang melakukan tindak pidana sebelum dia tertangkap? Dalam pidana Islam ada 2 teori menerapkan hukuman kepada seseorang yang melakukan tindak pidana berulang-ulang sebelum dia tertangkap. Yang pertama, ada teori yang disebut dengan teori at-tadakhul, yaitu teori saling melengkapi. Contohnya, ketika seseorang dia mencuri barang di satu hari, kemudian dia mencuri lagi di kemudian hari dan berkali-kali, misalkan sebanyak 5 kali sebelum dia tertangkap. Maka di sini dengan teori at-tadakhul, hukuman bagi si pelaku itu tidak berkali-kali dipotong tangan, tetapi cukup 1 kali dipotong tangannya. Beda halnya ketika dia mencuri kemudian dipotong tangan, esoknya lagi dia mencuri, maka dia dipotong tangan yang lainnya. Kemudian ada teori yang kedua yang disebut dengan teori al-jabru, yaitu teori penyerapan, yaitu suatu hukuman untuk tindak pidana yang berbeda-beda dan hukuman yang berbeda-beda. Contohnya, apabila seseorang melakukan tindak kriminal seperti mabuk, maka dia berhak untuk mendapatkan hukuman dari tindakannya, yaitu dicambuk sebanyak 40 kali cambukan. Lalu kemudian ketika dia mabuk, dia mencuri dan layak untuk dipotong tangan. Nah, itu ada 2 tindak pidana dengan 2 bentuk hukuman yang berbeda-beda. Maka dengan teori al-jabru, penyerapan, diambil salah satu hukuman yang terberat bagi dia. Nah, misalkan ketika untuk kasus yang tadi, menurut suatu mazhab bahwa dengan teori al-jabru ini cukup dia mendapatkan hukuman potong tangan saja, tidak mendapatkan hukuman akibat minum khamar yang dia lakukan. Meskipun menurut pendapat lain ada yang berpendapat bahwa tetap saja pelaku itu mendapatkan 2 kali hukuman dengan tindak pidana 2 kali yang telah dia lakukan. Nah, itu mengenai gabungan hukuman. Adapun mengenai pelaksanaan hukuman, tentunya yang melaksanakan hukuman ini, baik itu tindak pidana hudud ataupun kisos ataupun tindak pidana ta'zir, yang menetapkan hukuman itu adalah hakim, dan yang mengeksekusi hukuman adalah orang yang diberikan mandat oleh hakim untuk mengeksekusi pelaku tindak pidana. Lalu apabila hukumannya berupa hukuman mati, dengan alat apa mesti dilakukan eksekusi tersebut? Sebagian berpendapat bahwa mesti memakai pedang. Di luar hal itu tidak diperbolehkan, karena Rasulullah bersabda, la qawada illa bisayf. Tidak boleh menghukum mati kecuali dengan pedang. Namun pendapat lain mengatakan diperbolehkan dengan alat lainnya selama tujuannya sama, yaitu
menghilangkan nyawa si pelaku. Dan asal alat yang digunakan itu mempercepat kematian si pelaku, misalkan dengan suntik mati ataupun dengan ditembak mati gitu, itu diperbolehkan selama tujuannya sama. Selanjutnya, bagaimana apabila si pelaku tindak pidana itu seorang residivis? Dia berulang-ulang melakukan kejahatan, di mana setiap kejahatannya sudah diterapkan hukuman kepada dia. Dia berulang kembali, tidak menjadi efek jerah bagi dia. Maka tadi dalam macam-macam al-uqubat ada yang disebut dengan al-uqubah at-takmiliyah, di mana hukuman yang pokok ditambah dengan hukuman lainnya sebagai pelengkap untuk menjadi efek jerah. Tadi contohnya, ketika seseorang berkali-kali residivis dia mencuri, maka hukuman selanjutnya tidak hanya dipotong tangan, tetapi juga tangannya dikalungkan ke leher. Kemudian dia memakaikan itu dan berjalan di tengah kerumunan orang agar menjadi efek jerah buat dia. Selanjutnya, terakhir kita akan membahas mengenai gugurnya hukuman. Ada beberapa aspek yang membuat pelaku tindak pidana gugur mendapatkan hukuman. Yang pertama, apabila si terpidana dia mati, maka tidak bisa hukumannya itu digantikan oleh orang lain ataupun diwariskan kepada keluarganya. Tidak bisa. Karena itu merupakan tindak kriminal dia sendiri dan dia yang mesti menanggungnya. Tapi ketika terpidana meninggal dunia, maka gugurlah hukuman tersebut. Namun bagaimana apabila seseorang membunuh 3 orang? Dia meninggal dunia sebelum dieksekusi mati. Si pelaku dia meninggal dunia. Maka yang terjadi adalah keluarga korban dari 3 korban tersebut itu berhak mendapatkan diat. Nah, meskipun si pelaku meninggal dunia, tetap keluarga korban mendapatkan pembayaran diat. Pastinya dari uang peninggalan si pelaku. Kemudian gugurnya hukuman apabila hilang objek yang akan dikenakan hukuman. Contoh, seseorang mencuri, kemudian dia mesti dipotong tangan. Tapi kemudian tangannya itu putus sebelum eksekusi dilakukan. Maka hukumannya itu tidak terjadi. Selanjutnya, gugurnya hukuman ketika taubatnya pelaku. Memang para ulama berbeda pendapat akan hal ini. Meskipun mereka bersepakat bahwa untuk pidana hirobah, pembegalan, apabila si pembegal dia bertobat sebelum dieksekusi, maka hukuman tidak terjadi. Namun para ulama berbeda pendapat dengan bentuk tindak pidana lainnya. Apakah gugur hukuman ketika pelaku bertobat? Namun yang pasti Rasulullah menegaskan at-taibu minadz-dzanbi kaman la dzanba lah. Seseorang yang bertobat dari dosa sebagaimana dia tidak punya dosa. Nah, sehingga ketika seseorang dia dihadapkan kepada hakim dengan kasus tertentu, kemudian dia bertobat, tentunya hukuman itu ditetapkan. Beda hanya ketika dia bertobat sebelum dihadapkan kepada hakim. Urusan dia dengan Allah Azza wa Jalla. Kemudian selanjutnya, gugurnya hukuman ketika ada as-sulhu, mediasi antara si pelaku dengan si korban. Contoh hal ini terkait dengan pidana pembunuhan. Ketika terjadi perdamaian, mediasi antara pelaku dengan keluarga korban, kemudian keluarga korban menetapkan silahkan tidak dihukum mati tetapi membayar diat. Itu gugur hukuman matinya dan diganti dengan
pembayaran diat. Adapun terakhir mengenai gugurnya hukuman itu terjadi apabila terjadi adanya pengampunan. Al-afu, pengampunan. Al-afu di sini terkait dengan tindak pidana at-ta'zir, tidak untuk tindak pidana al-hudud dan juga tidak untuk tindak pidana al-qatlu, pembunuhan. Dimaafkan itu untuk kaitan dengan tindak pidana melanggar aturan manusia, itu hak hakim atau hak ulul amri untuk memaafkan ataukah tidak. Itu terkait pembahasan mengenai macam-macam hukuman di dalam Islam. Wal afu minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.